2, 3, barisnya baris yang ketiga dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalal wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qol li salamatid dunya khisalun arbaun ghufra li jahlil qaumi manna akata jahala wa takunu min saibil kunasi aisa wa li saibin nafsika lil inasi bazila. Keselamatan dunia itu diperoleh dengan 4 hal. Mengampuni, memaafkan kejahilan kaum, mencegahmu dari ikut-ikutan jahil, bodoh, dan membiarkan manusia itu membuatmu menjadi qanaah, dan membiarkan dirimu terhadap manusia itu akan membuatmu menjadi berkorban. Ya, ini bahasa nazomnya ya. Kita baca kemudian bahasa prosanya. Lama kana min lawazimiz zuhdi, ketika yang menjadi keharusan dari sifat zuhud itu adalah qat'ut tama'i, memutuskan sifat toma, ya, ketamakan, amma, dari apa-apa, fi aidin nasi, yang ada di tangan manusia, wal bazlu lahum, dan memberikan, ya, mengorbankan bagi mereka, wakana, dan adalah keduanya itu min asbabis salamati, yang menjadi sebab keselamatan. Sorohabihima, menjelaskan bagi keduanya, wabisa iri asbabis salamati, dan sebab-sebab lain dari keselamatan. Faqala, maka pengarang berkata, li salamati, sampai akhirnya, yakni li salamati minad dunia afatuha wa syuru'u ahliha hisalun arbaun. Keselamatan dunia dari kejelekan-kejelekan penghuninya itu didasarkan atas 4 hal. Al-ula, yang pertama, ghufroka li jahlil qaumi, sifat engkau memaafkan kepada kejahilan suatu kaum. Au tujawizuka an jahlihim wasutrotuka lahum, membiarkan atau masa bodoh terhadap kejahilan mereka, dan menutupi mereka, ya, menutupi aib mereka. Wal muradu tujawizuka, yang dimaksud adalah melewatkannya, membiarkannya, amma, dari apa-apa, ya qauminhum, yang terjadi dari mereka, fi hakika, dari hakmu, minal izai an-nasi minal jahli,
dari menyakiti dari sifat menyakiti yang berjalan berdasarkan sifat kejahilan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kita masih berbicara masalah zuhud ya, masalah zuhud. Selanjutnya di sini dijelaskan bagaimana caranya kita selamat dari urusan-urusan dunia, kejelekan dunia. Di sini disebutkan bahwa keselamatan dunia itu bisa kita peroleh dengan memperhatikan empat masalah, 4 persoalan. Yaitu yang pertama, bahasa ringkasnya itu kita nggak usah memperdulikan orang bodoh gitu. Karena kalau kita ikut-ikutan terlalu memperdulikan orang bodoh, itu kita akan ikut-ikutan jadi bodoh. Gitu. Dan dalam pengertian juga jangan terlalu asik dengan bergaul dengan orang bodoh. Gitu. Ya. Jadi kalau ada tindakan-tindakan dari orang yang bodoh yang sifatnya kemudian menyakiti kita, ya, maka dalam hal ini kita nggak usah peduliin. Ya. Kan ada juga dalam surah Al-Furqan kalau tidak salah, wa ibadur rahmani yamshuna alal ardi hauna wa iza khotabahumul jahiluna qalu salama. Ya. Sifat antara sifat ibadur rahman itu adalah kalau ada orang bodoh ngejek itu qalu salama, ya. Jangan kita timpalin gitu. Ada orang ngeledek-ledek kita terhadap kegiatan-kegiatan kita gitu. Kan biasanya usil gitu. Ya Bang Aceng ya. Kita berusaha jadi orang bener, ada aja kan gitu. Kata-katain, ya ini penghuni surga nih kan begitu, ada aja. Maka terhadap itu kan sifatnya menyakiti kita kan sebenarnya tujuannya, ngeledek kita gitu. Nah terhadap yang kayak begini biarin aja, nggak usah kita peduli. Qalu salama. Kalau di sini bahasanya ghafara rijahlikal qaum gitu. Maafin aja kejahilan karena mereka nggak tahu. Kita ajak untuk nggak bodoh, mereka nggak mau, yang ada ngenyek kita. Ya udah, satunya kita jangan temenin, keduanya terhadap tindakan-tindakan mereka yang sifatnya menyakiti kita, ya kita biarin aja dah. Ya emang dia kagak tahu, ya emang dia bodoh kan gitu. Gitu. Dan gini, kalau emang udah ketahuan kebodohan dan tindakan-tindakan kebodohannya itu malah dia demonstrasikan, dia perlihatkan serta sifatnya ofensif menyerang kita, ya satunya ya kita udah jangan temenin lagi. Ya ngapain juga kita bergaul dengan orang bodoh. Keduanya kalau dia tetap kekeh untuk selalu menyakiti kita, maka ya udah kita biarin aja. Kita maafkan aja lah kan gitu ya. Masalah tindakan-tindakan dia itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau bercandanya itu masih dalam kewajaran, dibiarkan saja. Tapi kalau umpamanya bercandanya itu udah menyerang kita gitu kan, berdasarkan kebodohan gitu ya, jadi dibiarkan aja. Walaupun suatu-suatu boleh juga kita peringatkan kan gitu. Kalau yang dibilang bodoh itu apa dia bingung kita apa itu termasuk bodoh?
Ya artinya kan gini, misalnya itu saya tadi bilang, kita berusaha jadi orang benar gitu. Contohnya ya Bang Ahmad ya, kita berusaha jadi orang benar kan banyak tantangannya. Ya itu tadi misalnya dia berusaha untuk menghalangi kita, berusaha untuk ngenyek-ngenyek, ngolok-ngolok, nyinyir lah gitu, nyinyir-nyinyirin kita. Nah, yang dimaksud bodoh tuh kayak bukan bukan berarti bu gitu. Karena seperti ini, udah coba masukin benang kalau Bang Jarum masukin nggak bisa bisa beko terus gini-gininya nggak bisa bukan gitu bukan. Di sini pengertian bodohnya ini bukan dalam pengertian akademik ya, bukan dalam pengertian intelektual. Karena bisa jadi orang itu sarjana, orang itu berpendidikan, tapi jahil terhadap agama. Gitu maksudnya. Orang mau benar malah dihalang-halangi, malah dinyinyirin, malah diledekin. Gitu maksudnya. Bodoh di sini nih. Ya. Nah terhadap orang-orang yang seperti itu kita udah nggak peduliin lagi, nggak usah dipeduliin lagi. Mas Badono maksudnya begitu. Kalau sekedar main bergaul ya ya tidak menjadi masalah. Cuma kalau udah mengarah kepada apanya nyinyirin kita dalam rangka kita untuk jadi orang benar, maka udah tinggalin aja. Udah kagak. Udah nggak ketemu maksudnya. Kita maksudnya mau ke barat, dia pengennya ke timur. Ya udah nggak ketemu. Maksudnya begitu. Nggak boleh. Kita nih maksudnya. Oh jangan. Justru justru itu bagian dari tindakan bodoh. Wah gitu dong bagus dong gitu loh. Justru kalau kita nggak sadar kalau kaget ketemu di musola tumben lu nggak begini, kalau itu apanya spontan nggak menjadi masalah. Ya, kalau spontan nggak jadi masalah. Cuma yang dimaksud di sini adalah apa namanya kita rekayasa betul, kita sengaja betul pengen ngaruh-ngaruhin gitu. Kalau misal saking kagetnya, tumben lo itu jadi beda masalah, lain masalah. Ya. Tapi semestinya itu pun tidak keluar. Ya justru yang harus alhamdulillah gitu. Yang justru kita tunjukkan adalah apresiasi positif. Alhamdulillah. Ya. Akhirnya tuh lagi ini pertama nggak tahu. Nggak tahu gua begitu salaman udah sholat. Nih, siapa nih tebak kata lu? Lah tuh main makasih lah. Wah disupport, di bawah support. Terempeng nggak pernah ada orang itu. Ya. Kita nggak aja respon nggak, aja. maksudnya spontan. Itu sebenarnya bukan maksud ngenyek, sebenarnya enggak nge. Cuma kan. Karena nggak biasa Ya. Karena kata-kata itu juga bisa menimbulkan mispersepsi ya, salah tanggapan, maka apresiasi kita juga harus yang positif. Nah, mestinya mestinya kita alhamdulillah ya gitu kan gitu ya. Apresiasi terus. Nah, orang bodoh yang dimaksud di sini adalah yang suka nyinyir terhadap kebaikan orang gitu. Ya jadi kalau ada tindakan-tindakan seperti itu kita biarin aja gitu. Kita biarin dan kita maafkan. Anggaplah mereka itu orang bodoh ya. Karena dalam pengertian agama orang-orang seperti itu walaupun titelnya berentet tapi tetap bodoh. Gitu. Dalam agama kan gitu ya. Dalam Al-Quran juga saya kulu sufaha uminan nasi. Berkatalah orang-orang bodoh dari manusia. Ini kan ditujukan kepada orang Yahudi. Ya ayat itu ayat berapa tuh? Juz kedua. Al-Baqarah juz kedua. Saya kulu sufaha uminan nasi. Ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Mungkin di antara orang Yahudi itu banyak ulamanya, pemikirnya, ahli-ahli Taurat dan sebagainya, tapi Allah menyebutkan mereka itu orang-orang bodoh. Kenapa? Ya karena dia menolak kebenaran Islam. Hah? Iya.
ya tidak menerima kebenaran Islam itu yang kemudian dikatakan bodoh dalam hal ini ya. Kita lanjutkan sampai mana tuh? Kemudian asani yang kedua, manaka antajahala alaihim ya, mencegah kamu dari kebodohan atas mereka. Ai antaqo fi ardi an ahadi minhum bi antuzihi ya, yaitu menjatuhkan dalam apa namanya tujuan satu di antara mereka dengan apa namanya tuzihi dengan engkau menyakitinya ya, jadi gitu. Yang keduanya udah mereka menyakiti kita, yang keduanya kita juga jangan menyakitinya. Asalisah yang ketiga, antakuna aisan au qoni'an min sababin au min itoil unasi ya. Yang kedua itu adalah engkau qona ini merasa puas ya dari sebab-sebab atau dari pemberian manusia. Jadi gitu. Yang ketiganya, supaya kita terhindar dari kejelekan-kejelekan dunia itu, kita harus merasa puas terhadap semua pemberian manusia. Oh ya. Ar-rabi'ah yang keempat, antakuna bazilan lahum. Tulisannya kecil begini nih. Saibika ay atau ika ya. Yang keempat itu adalah engkau memberikan, mengorbankan bagi mereka ya. Memberikan ya, mengorbankan pemberian kepada mereka. Faizastakmalat fika hazil hisoli, maka jika setelah sempurna bagimu apa namanya sebab-sebab ini, kunta mahbuban indahum, maka engkau akan dicintai di sisi mereka. Li'anna min man tajawaza an jahlihim wa sabara ala izani ala azahum wala majhal ahadi minhum wa ayasami ma fi aidihim wa bazala ma fi yadilahum kana mahbuban indahum masykuran ya. Jadi kalau sudah terpenuhi semua ini ya, semua ini kemudian ya, dan engkau sabar terhadap tindakan-tindakan bodoh mereka dan memberikan apa yang ada pada diri kita kepada mereka, maka mereka itu akan mencintai kita ya. Jadi kan begitu ya. Kalau orang bodoh kan ya, lagi-lagi bodoh dalam bisa bodoh akademik dan lebih-lebih bodoh dalam pengertian agama ya. Tindakannya itu, mereka itu selain sering menyakiti secara verbal, juga kan sering merasa apa namanya suka meminta-minta kan gitu ya gitu. Jadi kalau misalnya mereka itu suka memberikan sesuatu kepada kita, di sini disebutkan bahwa kita harus merasa puas ya terhadap yang mereka berikan. Dan sebaliknya juga kalau bisa kita lebih banyak memberikan kepada mereka. Kan sifatnya manusiawi banget ya. Di kalangan yang apa namanya pendidikannya rendah ya, yang kita rasakan lah dalam kehidupan kita ini. Apa namanya, kita berusaha untuk benar, sering dinyinyirin. Kemudian kalau ada urusan berkaitannya dengan pemberian sifat masyarakat ini kan pengennya apa namanya nerima terus ya, maka dalam hal ini supaya kita dicintai di kalangan orang bodoh itu, kita kalau diberi
kita harus merasa puas, sudah jangan tamak gitu. Dan sebaliknya kalau bisa kita sering memberi kepada orang-orang bodoh ini. Kalau memang itu sebenarnya biasanya orang-orang bodoh baik secara akademik maupun secara agama mereka puas dan mereka akan merasa mencintai kita kan gitu. Itu aja. Mas Baryono jadi orang kaya gitu kan misalnya sering banget ngasih gitu, wah udah maka akan dicintai oleh manusia gitu. Kalau ada apa-apa di kita kan urusan-urusan apa namanya bantuan-bantuan mesti kan semuanya merasa berhak, kok saya nggak di ini gitu loh, kok saya nggak terdaftar gitu. Ini Pak RT deh, Pak RT pilih kasih nih siapa sih sekretarisnya kayak gitu gitu kan. Itulah kondisi yang apa namanya terjadi di dalam masyarakat kita itu. Nah, maka supaya kita dicintai oleh orang-orang bodoh itu tadi kita harus banyak memberikan maaf kepada mereka, sikap kita harus legowo gitu, nggak terlalu musingin mereka gitu, dan ya sering banyak memberi gitu. Baru dah kita akan mahbuban, akan dicintai oleh mereka gitu. Baliknya kalau kita pelit kemudian apa-apa kita pengen marah ya kita akan ikut-ikutan bodoh seperti mereka gitu. Nah kalau udah sering begitu Bang Aceng, dari apa namanya kita orangnya apa namanya banyak memaafkan kemudian banyak juga memberi, pas giliran mau nyalon gampang itu Bang Aceng. Nyalon apa? Nyalon RT. Ah? Ya banyak pendukungnya. Ya ini artinya kondisi orang bodoh ya memang seperti itu. Kenapa? Karena nalarnya nggak sampai. Nalarnya nggak sampai, sampainya cuma sampai ke perut. Iya, nalarnya cuma sampai ke perut, nggak sampai ke otak. Iya, ya di perut dan bawah perut. Itu kondisi orang jahil, maka perlakuan kita seperti itu. Banyakin kita memberikan maaf kepada mereka. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika orang bodoh itu khotoba itu kan artinya menghitobkan, mau jadi lawan bicara, ngomongnya kagak ngenakin, ngenye apa. Udah qalu salama, keselamatan aja. Kita balikin dengan kata-kata yang enak aja, nggak usah diambil hati lah gitu. Kenapa? Karena memang kalau nimpalin orang bodoh kita ambil hati, kita sendiri yang nyesek gitu. Punya tetangga nggak ini sama kita, apa aja salah, kita baik salah, kita kagak baik salah kan gitu. Akhirnya apa ya udah apa ya emangnya kalau cara marah kan emangnya kita kemplang, tapi ajaran dari Allah itu kalau salama apa namanya kita diamkan dan kita kasih kita balas dengan kebaikan. Ya emang berat membalas keburukan dengan kebaikan itu emang berat itu makanya hanya orang yang zuhud aja yang bisa kayak begitu. Kalau orang yang hatinya aman namanya belatungan, ya udah sama-sama ya tetangganya begitu kita begitu ya udah ramai terus gitu. Balas. Nah, itulah yang bisa kita kaji pagi ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada tambahan keterangan barangkali dari Ustaz Suidat? Dipersilahkan. Cukup Ustaz. Ya. Cukup. Kemudian barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu untuk melengkapi apa namanya kajian kita ini. Karena apa namanya sebuah pembahasan itu akan terlengkapi dengan pertanyaan. Kang Iman. Biasanya sok nanya nih Bang Kang Iman.
Ya, kalau tidak ada cukup kita cukupkan. Intinya begitu, kita harus menebar kasih sayang kepada orang bodoh supaya kita menjadi orang zuhud. Wallahu a'lam. Sebelum begini ya, kata-kata bodoh ini ya sebenarnya bukanlah bahasa yang kasar ya. Ketika kita gunakan sebagai narasi yang mengarahnya kepada orang ketiga, kan begitu ya kata bodoh ini. Tapi kata bodoh ini akan menjadi bahasa kasar kalau kita gunakan kepada lawan bicara. Nah, kalau kita ngomong sebagai orang ya bicara sebagai apa namanya redaksi ketiga kan nggak jadi orang-orang bodoh, karena Al-Quran juga kan menggunakan kata itu kan. Saya kulu supaha uminan nas, akan berkata orang-orang yang bodoh di antara manusia. Ini kan bahasa yang ditujukan kepada orang ketiga. Tapi kalau kita ngomong kepada orang bodoh loh, kan jadi ya, atau kalau ya itu kan berarti kan apa namanya penghinaan gitu. Maka kalau kita gunakan untuk lawan bicara menjadi bahasa yang kasar. Itu. Kalau bego kan bukan bahasa Indonesia, bahasa kampung. Ya. Tapi kebanyakan dipakai di Jakarta bego. Ya bego. Ya, bodoh, tolol, bego sama aja. Kalau artinya begini, selagi tidak digunakan untuk lawan bicara itu bukan bahasa kasar. Tapi kalau digunakan kepada lawan bicara itu jadi penghinaan karena menuju kepada person tertentu gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah online. Saya undur diri dulu ya.